salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini masih mengenai mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Sebelum saya membahas mengenai materi, saya ingin rekan-rekan mahasiswa mengingat kira-kira hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa. Kita akan dibantu dengan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada logo Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada logo BNI Syariah. Ada BRI Syariah, dan ada Mandiri Syariah. Kira-kira apa yang ada di pikiran rekan-rekan mahasiswa ketika melihat 4 logo ini? Ada yang tahu? Oke, nah 4 logo ini di mana BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah itu melakukan penggabungan usaha. Maka materi kita hari ini akan membahas mengenai yaitu penggabungan usaha atau disebut dengan kombinasi bisnis. Harusnya dari ilustrasi yang saya jelaskan tadi, rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui apa itu penggabungan usaha. Kan tadi itu saya ilustrasikan ada 3 bank, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Kemudian mereka menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi Bank Syariah Indonesia. Dengan arti kata, penggabungan usaha atau kombinasi bisnis ini merupakan penyatuan 2 atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena adanya penyatuan kepentingan atau dengan cara memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva operasi perusahaan lain. Nah, penggabungan usaha ini dapat berupa seperti pembelian saham suatu perusahaan atau pembelian aktiva bersih suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dan juga penggabungan usaha ini juga dapat berupa membentuk suatu badan usaha baru atau mengendalikan perusahaan yang baru bergabung. Nah, pengalihan aktiva bersih dari satu atau lebih badan usaha yang bergabung kepada badan usaha lain atau pembubaran satu atau lebih badan usaha yang bergabung. Oke. Next. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya rekan-rekan mahasiswa memahami bentuk penggabungan usaha dan memahami konsep penggabungan usaha. Ada beberapa latar belakang atau ada beberapa motivasi kenapa seseorang itu atau kenapa suatu badan usaha ingin melakukan penggabungan usaha. Yang pertama itu untuk menjadikan entitas lebih besar. Itu sudah pasti ya. Kita awalnya entitasnya kita cuma entitas itu perusahaan ya. Awalnya kita berdiri sendiri dengan ukuran perusahaan kita sesuai dengan yang kita bangun. Kemudian kita bersatu. Yang namanya 2 atau lebih perusahaan itu melakukan penggabungan usaha, tentu baik dari segi ukuran, dari segi dari segi modal kerja, tentu menjadikan perusahaan itu atau entitas itu lebih besar. Yang kedua, yaitu menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Misalnya ada suatu entitas itu yang hampir bangkrut atau ada entitas yang bermasalah. Nah, ketika entitas bermasalah ini, kemungkinan entitas ini bisa dibubarkan atau diambil alih oleh perusahaan lain. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi, maka salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan melakukan penggabungan usaha. Berikutnya, latar belakang berikutnya adalah menyinergikan sumber daya yang dimiliki. Benar ya, misalkan perusahaan A, sumber dayanya itu, anggaplah dia memiliki sebuah pabrik, dia memiliki sumber daya dengan kuantitasnya 50, misal seperti itu. Kemudian ada B, sumber dayanya kuantitasnya 50 juga, ada C kuantitasnya 100. Nah, mereka gabungkan, jadi sumber daya yang mereka miliki ini saling bersinergi, saling bersatu, atau dalam hal sumber daya itu kan ada bisa dari modalnya, bisa dari SDM-nya juga. Misalkan di perusahaan A itu dia memiliki ahli IT yang luar biasa.
di perusahaan B ini dia memiliki marketing yang luar biasa. Nah, ketika mereka bergabung menyinergikan SDM yang mereka punya, tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Berikutnya, motivasi berikutnya itu adalah kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Sudah pasti ya, misalkan ketika kita berdiri sendiri dengan skala usaha kita yang sebelumnya itu tergolong menengah, tentu tunjangan atau kompensasi yang kita terima disesuaikan dengan omset atau disesuaikan dengan laba. Nah, ketika dia bergabung, tentu misalkan dari perusahaan satu dulu omsetnya 50 juta, terus kita gabungkan ada 3 perusahaan, sekarang omset kita menjadi 300 juta. Nah, otomatis kompensasi yang diterima juga akan lebih besar dibanding ketika kita berdiri sendiri. Dan berikutnya, meningkatkan kebanggaan entitas. Iya, pasti ya, itu meningkatkan kebanggaan entitas karena lihat loh, ini perusahaan aku sekarang udah besar, perusahaan aku sekarang udah maju karena terjadi penggabungan usaha. Kira-kira itulah alasan kenapa orang-orang atau alasan kenapa perusahaan ingin melakukan yang namanya penggabungan usaha. Setelah mereka bahasanya motivasi untuk melakukan penggabungan usaha, tentu muaranya adalah ke apa sih keuntungan dari kombinasi bisnis ini, apa sih keuntungan yang kita peroleh ketika kita melakukan penggabungan usaha. Yang pertama, itu keuntungan akhir kombinasi bisnis ini adalah diperolehnya imbal hasil yang lebih besar. Jadi kita memperoleh imbalan yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Ya, sesuai ya dengan alasan tadi ya. Kemudian keuntungan kombinasi bisnis tercipta karena entitas mampu menghasilkan sinergi dalam kombinasi bisnis tersebut, sehingga jika entitas sebelum bergabung itu 5 dan 3, maka sekarang itu hasil kombinasi bisnis tentu mereka menghasilkan 8 ya. Jadi latar belakang ini sinkron ya dengan keuntungan dari kombinasi bisnis. Kemudian dalam segi pengembangan bisnis, kombinasi bisnis ini merupakan salah satu cara dalam melakukan pengembangan usaha sehingga dia menjadi lebih besar. Dan juga pengembangan bisnis internal dapat dilakukan dengan pembentukan entitas baru secara internal. Kemudian pengembangan bisnis secara eksternal dilakukan dengan membeli atau mengakuisisi entitas lain di luar entitas tersebut. Paham ya? Bisa dipahami mengenai motivasi atau latar belakang dan keuntungan ketika suatu perusahaan itu memilih untuk melakukan penggabungan usaha atau kombinasi bisnis. Baik, kita next. Nah, jenis kombinasi bisnis itu dapat dibedakan atas 3. Yang pertama itu berdasarkan strategi usaha. Nah, untuk strategi usaha itu sendiri itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada integrasi vertikal, yang kedua integrasi horizontal, dan yang ketiga itu adalah konglomerasi. Kemudian jenis yang kedua itu adalah berdasarkan bentuk entitas. Berdasarkan bentuk entitas itu dikenal dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Sementara kalau kita lihat dari sudut pandang akuntansinya, itu dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu metode pooling of interest dan metode purchase. Kita bahas dulu yang pertama, yang berdasarkan strategi usaha. Nah, berdasarkan strategi usaha, yang pertama itu dapat dibedakan dengan integrasi vertikal, di mana integrasi vertikal ini merupakan penggabungan perusahaan yang sebelumnya keduanya itu mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Misalkan seperti perusahaan yang menjadi pemasok bahan baku ke perusahaan lain. Ada interaksi, ada keterkaitan, ada hubungan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Contohnya seperti ini. Anggaplah ada perusahaan A ini bergerak sebagai pemasok bahan baku. Kemudian ada perusahaan B ini
bergerak dalam bidang pengolahan. Nah, perusahaan B ini bekerja sama dengan perusahaan A karena perusahaan B dalam bekerja itu membutuhkan bahan baku. Nah, si perusahaan A memiliki bahan baku disalurkan ke perusahaan B. Nah, ketika mereka memutuskan untuk melakukan penggabungan usaha, itu disebut dengan penggabungan secara vertikal karena memiliki hubungan, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu integrasi horizontal. Kalau integrasi horizontal ini berarti terjadinya penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Misalkan ada perusahaan A, itu adalah perusahaan bergerak di bidang garment misalnya. Perusahaan B juga bergerak di bidang garment. Lalu mereka memutuskan untuk melakukan penggabungan usaha. Maka itu akan menjadikan suatu perusahaan yang lebih besar lagi. Seperti dikaitkan dengan keuntungan sebelumnya tadi, misalkan nilai perusahaan A itu 3, nilai perusahaan B itu 5. Ketika mereka melakukan penggabungan usaha menjadi nilainya 8. Jadi integrasi horizontal yaitu merupakan penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Lalu kita lihat yang berikutnya yaitu adalah konglomerasi. Konglomerasi ini merupakan kombinasi penggabungan perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha berlainan. Ya, kalau tadi yang si horizontal itu perusahaan sejenis, sementara yang konglomerasi ini malah melakukan kombinasi bisnis atau penggabungan usaha itu dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha yang berbeda. Jadi mereka itu melakukan penggabungan usaha, misalkan perusahaan A itu bergerak di bidang garment, perusahaan B itu bergerak di bidang di bidang ini industri makanan. Mereka bergabung, jadi perusahaan mereka ini memiliki berbagai jenis usahanya, ya. Itu dikatakan dengan penggabungan konglomerat. Baik, berikutnya kita masuk ke bentuk entitas, yaitu ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Kalau ini saya rasa sudah tidak asing lagi ya bagi rekan-rekan mahasiswa, karena mungkin juga sudah belajar pada hukum bisnis atau pada semester-semester sebelumnya. Tapi saya di sini cukup mengingatkan di mana bentuk entitas itu ada 3, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger itu sendiri merupakan penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain yang mana perusahaan tersebut tidak berubah nama atau dengan kata lain memakai perusahaan yang membeli atau yang dibeli, ya. Misalkan perusahaan A dan B itu bergabung, nanti dia bisa melanjutkan usahanya itu menjadi perusahaan B saja, seperti itu. Kita lihat bentuk yang kedua, yaitu konsolidasi. Kalau konsolidasi itu penggabungan usaha berbeda dengan merger, di mana perusahaan yang bergabung tersebut membentuk nama atau perusahaan baru, ya. Kalau tadi merger itu dia melanjutkan salah satu perusahaan yang melakukan penggabungan usaha tanpa membentuk perusahaan baru. Sementara konsolidasi dia bergabung, benar-benar dilebur, dia bikin perusahaan yang baru atau dia bikin nama usaha yang baru. Berikutnya itu adalah akuisisi. Akuisisi ini adalah penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian atau controlling interest. Atau juga bisa dikatakan ketika dua perusahaan bergabung di mana adanya hubungan yang timbul seperti hubungan induk dan anak perusahaan atau hubungan di mana suatu perusahaan itu memperoleh kendali atas perusahaan lain. Oke, jenis kombinasi yang berikutnya yaitu berdasarkan sudut pandang akuntansinya. Berdasarkan sudut pandang akuntansinya itu tadi ada 2. Yang pertama itu adalah berdasarkan metode pooling of interest, di mana kalau kita menggunakan metode pooling of interest berarti pada metode ini masing-masing pihak itu melakukan penyatuan kepentingan. Jadi mereka itu
bergabung atas dasar adanya penyatuan kepentingan bisnis tanpa atau tidak perlu melakukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang akan bergabung. Nah, untuk metode pooling ini dasar pencatatannya itu berdasarkan nilai buku entitas yang akan bergabung. Kemudian yang kedua itu adalah metode purchase. Kalau metode purchase ini dasar pencatatannya adalah berdasarkan nilai wajar. Nah, namanya juga purchase berarti metode akuntansinya dengan cara melakukan pembelian. Nah, untuk metode akuntansi ini sendiri nanti akan kita bahas pada slide berikutnya di mana itu diatur dalam PSAK nomor 22. Next. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambar dari penggabungan usaha berdasarkan bentuk penggabungan usaha yang tadi ya. Ada merger, akuisisi, dan konsolidasi. Nah, kita lihat yang pertama ini. Ada PTA, kemudian ada PTB. Lalu di gambarnya itu menjadi PTA atau PTB. Ini yang dikatakan tadi dengan istilah merger, di mana melanjutkan salah satu dari perusahaan yang bergabung. Jadi ketika PTA bergabung dengan PTB, dia bisa menjadi PTA atau menjadi PTB, salah satunya ya. Kemudian kita lihat ilustrasi berikutnya. Ilustrasi berikutnya itu ada PTA, kemudian ada PTB, menjadi PTC. Sesuai tadi yang kita jelaskan, ketika dua perusahaan atau kita ilustrasikan dengan gambar, ketika PTA bergabung dengan PTB, dia membentuk perusahaan baru, yaitu PTC. Berikutnya di sini ada PTA, ada PTB, kemudian menjadi PTA dan ada PTB juga. Ada panah yang memperlihatkan hubungan antara PTA dan PTB. Inilah tadi yang dikatakan dengan afiliasi atau akuisisi, di mana PTA dan PTB itu melakukan penggabungan usaha, kemudian timbul hubungan antara PTA dengan PTB yang kita sebut dengan hubungan induk dan anak perusahaan, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Saya rasa sangat mudah untuk dipahami mengenai bentuk atau jenis-jenis penggabungan usaha. Kalau kurang paham nanti silahkan dibaca lagi materi yang sudah disediakan. Oke? Next. Nah, berikut ini. Nah, bagaimana sih kita menentukan jenis penggabungan usaha? Tadi kan itu ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Kapan kita tahu kalau itu adalah merger, kapan kita tahu itu adalah akuisisi, dan kapan kita tahu itu adalah konsolidasi? Lihat di sini pada diagramnya di atas itu ada perusahaan AA berinvestasi pada perusahaan B. Perhatikan dulu yang di sebelah kanan. Kita turunkan ke bawah. Akuisisi saham. Kita lihat dia melakukan akuisisi saham. Panah berikutnya. Perusahaan yang diakuisisi dilikuidasi atau tidak. Nah, jika jawabannya iya, maka itu terjadi akuisisi aktiva bersih dan dicatat sebagai merger atau konsolidasi. Ya, jika kita melakukan penggabungan usaha, kalau ada perusahaan itu yang dilikuidasi ini artinya ditutup buku. Artinya salah satu perusahaan itu dibubarkan. Jika jawabannya iya, maka pilihannya itu adalah terjadi jenis penggabungan usaha, merger atau konsolidasi. Nah, jika perusahaan yang diakuisisi tersebut tidak dilikuidasi dan dicatat sebagai akuisisi saham dan menimbulkan anak perusahaan, maka sudah pasti jenis penggabungan usaha itu adalah akuisisi atau afiliasi. Seperti itu aja kita ngebedainnya. Kalau kita lihat misal kalau ada contoh soal, kalau ada ilustrasi yang tidak ada diketahui, misalkan tidak ada disebutkan dia merger atau konsolidasi, kita bisa menganalisa soal itu dengan melihat pada ilustrasi itu apakah perusahaan yang bergabung itu bubar atau tidak dan membentuk nama baru,
atau perusahaan itu dua-duanya masih tetap jalan. Nah, kalau dua-duanya masih tetap jalan, itu adalah akuisisi dan afiliasi. Nah, kalau perusahaan itu semuanya dibubarkan atau salah satunya dibubarkan, itu adalah merger atau konsolidasi. Next. Nah, ini saya katakan tadi. Dalam hal kombinasi bisnis, itu diatur dalam standar akuntansi, yaitu PSAK nomor 22, revisi 2010, dan penyesuaian tahun 2014 ya. Jadi PSHK 22 untuk kombinasi bisnis ini yang terbaru itu adalah pada PSHK 2010. Namun dia mengalami penyesuaian pada tahun 2014. Pada PSHK 22 penyesuaian 2014, penggabungan usaha hanya menggunakan metode pembelian atau yang sekarang disebut dengan metode akuisisi. Berarti tidak ada lagi metode pooling, yang ada itu adalah metode pembelian. Itu yang harus rekan-rekan mahasiswa ketahui. Next, kita lihat mengenai metode akuisisi yang dibahas pada PSAK nomor 22, di mana entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Ini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi pihak pengakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali. Yang keempat, itu adalah pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu mengidentifikasi pihak pengakuisisi. Pihak pengakuisisi untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung itu akan kita identifikasi sebagai pihak pengakuisisi, di mana entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi itu biasanya yang disebut dengan si pihak pengakuisisi. Ada beberapa poin. Yang pertama, entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menimbulkan liabilitas ya. Yang kedua, menerbitkan ekuitas reverse acquisition, itu dikatakan sebagai penerbit atau diakuisisi. Yang ketiga, ukurannya relatif signifikan lebih besar. Tidak mungkin ya, contohkan perusahaan A itu lebih besar daripada perusahaan B. Tidak mungkin perusahaan B yang melakukan akuisisi dan memperoleh pengendali atau kontrol terhadap perusahaan tersebut. Sudah pasti biasanya pihak pengakuisisi itu adalah entitas atau perusahaan yang ukuran itu relatif lebih besar. Dan berikutnya, berinisiatif telah ada sebelum kombinasi bisnis. Nah, maksudnya berinisiatif telah ada ini ya, sebelum dia memutuskan kombinasi bisnis, perusahaan ini sudah ada, sudah bergerak, sudah berjalan, seperti itu. Baik, berikutnya dalam penentuan tanggal akuisisi. Dalam penentuan tanggal akuisisi ini, pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Nah, jadi pihak pengakuisisi ini mengakui tanggal akuisisi itu pada saat dia memperoleh pengendalian. Nah, selagi dia belum memperoleh pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi, dia belum mengakui tanggal akuisisi tersebut. Nah, tanggal pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, kemudian kita peroleh aset, dan kita ambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Jadi pada saat kita memperoleh pengendali atas proses akuisisi ini, nah pada tanggal pengakuisisi ini secara hukum semua ini sudah kita ambil alih, baik dari segi aset, dari segi liabilitas, dan lain-lain. Kemudian juga dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan. Nah, tanggal akuisisi ini tidak selalu pada saat setelah tutup buku atau sebelum tutup buku, dia relatif, bisa terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan. Kemudian harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan. Jadi ketika hal itu kita akui sebagai tanggal akuisisi, kita pertimbangkan mana yang fakta, mana yang keadaan. Oke.
Berikutnya itu yang ketiga ya, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi nantinya akan mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali yang diakuisisi. Jadi, dalam hal pengakuan, pada saat tanggal akuisisi, nanti si pihak pengakuisisi ini baru melakukan atau baru mengakui goodwill, kemudian baru mengakui aset dan kewajiban atau liabilitas yang diambil alih, serta kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi. Ya, kepentingan non pengendali ini merupakan hak dari pihak yang diakuisisi. Kemudian dalam pengakuannya juga harus memenuhi definisi aset dan kewajiban sesuai dengan KDPPLK ya pada tanggal akuisisi. Jadi ketika kita mendefinisikan itu sesuai aset atau kita mendefinisikan sesuatu itu sebagai kewajiban, itu harus sesuai dengan KDPPLK. Kemudian merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah. Jadi ketika dilakukan yang namanya kombinasi bisnis ini, ada sesuatu yang dipertukarkan. Nah, maksudnya seperti ini, ketika pihak pengakuisisi itu membeli sahamnya kan mengeluarkan sejumlah uang ya. Dari transaksi itu dia nantinya memperoleh yang namanya aset, aset bersih, liabilitas, goodwill dari transaksi tersebut. Jadi ada semacam pertukaran. Nah, ini yang dikorbankan, ini yang diperoleh, seperti itu. Kemudian memungkinkan munculnya aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Jadi, juga ada kemungkinan nantinya akan muncul aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui. Bisa jadi ketika sudah terjadi proses penilaian atau apa, atau ada aset dan liabilitas yang belum diakui, seperti itu. Kemudian dalam hal pengakuan klasifikasinya ya, kalau yang tadi kan dalam hal pengakuan ketentuan, kalau dalam hal pengakuan klasifikasinya itu mengklasifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan standar akuntansi lain. Jadi baik itu aset, baik itu liabilitas, itu harus kita klasifikasikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian kita buat klasifikasi itu berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional, atau akuntansinya, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Jadi ketika kita melakukan klasifikasi, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek, atau kita dalam hal klasifikasi itu dapat kita landasi berdasarkan dengan persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional, atau akuntansinya. Oke, berikutnya itu dalam hal pengukuran. Nah, dalam prinsip pengukuran, pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Ini jelas ya, karena metode akuisisi ini berdasarkan nilai wajar. Kalau tadi kita membahas akuntansi pooling, kalau pooling menggunakan nilai buku, kalau akuisisi sudah pasti menggunakan namanya nilai wajar. Nah, dalam pengukuran kepentingan non-pengendali, baik pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan non-pengendalian atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi, itu kita hitung berdasarkan nilai wajarnya. Ya, berikutnya ada beberapa pengecualian dari pengakuan dan pengukuran dalam PSAK nomor 22 ini. Pengecualian yang pertama itu dalam pengakuan, yaitu mengenai liabilitas kontingensi. Nanti itu PSAK 57 itu tidak berlaku. Kemudian pengukuran dan pengakuan pajak penghasilan PSAK 46, imbalan kerja itu adalah PSAK nomor 24, dan aset identifikasi itu merupakan nilai yang dijamin. Kemudian dalam pengukuran hak yang diperoleh kembali aset tak berwujud. Ada lagi penghargaan pembayaran berbasis saham. Ada lagi aset dimiliki untuk dijual. Nah, ini saya tidak jelaskan karena saya hanya
hanya sekedar memberi informasi saja, karena ini ada kaitannya pada PSAK-PSAK lain seperti PSAK 57, PSAK 46, PSAK 24, dan PSAK 58. Nanti kalau pengen tahu bagaimana keterkaitannya, silakan dibuka PSAK-PSAK tersebut ya. Orang akuntansi harus terbiasa ya untuk mengetahui PSAK, harus biasa untuk membaca PSAK dan mengikuti perkembangan PSAK. Oke, yang terakhir itu kita lihat bagaimana pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Nah, pihak pengakuisisi ini nantinya akan mengakui goodwill pada tanggal akuisisi. Goodwill itu sendiri diukur ya sebagai selisih antara nilai wajar dan harga perolehannya. Kita lihat selisihnya. Atau bahasa lainnya juga bisa selisih dari nilai agregat dari selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Seperti itu. Jadi kita mengakui goodwill itu berdasarkan selisih ya. Nanti ini lebih paham lagi ketika kita akan membahas mengenai laporan ketika AKL 2 akan banyak latihan menghitung goodwill dan laporan konsolidasi dan lain sebagainya. Dan juga goodwill ini jika kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi lebih andal, goodwill ditentukan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang dialihkan. Kemudian juga terdapat imbalan yang dialihkan. Imbalan dialihkan ini artinya adalah nilai wajar kepentingan ekuitas pengakuisisi yang ditentukan dengan teknik penilaian. Jadi ketika kita melihat imbalan yang dialihkan, maka kita harus melakukan penilaian dulu ya. Oke, baik, dalam hal pembelian diskon ini artinya jika kita memperoleh jumlah aset melebihi dari jumlah yang kita bayarkan, artinya kita memperoleh nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran kita, maka dari segi si pihak pengakuisisi akan mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan rugi pada tanggal akuisisi. Kemudian pembelian secara diskon ini dapat terjadi karena pembelian secara paksa atau karena adanya pengecualian, misal dikecualikan karena itu aset tetapnya dinilai lebih rendah atau ada penilaian ulang kembali. Pokoknya terjadi karena ada pengecualian. Tidak mungkin kan tiba-tiba suatu perusahaan itu memberikan diskon secara cuma-cuma, kayaknya itu nggak wajar ya. Kemudian sebelum diakui, pihak pengakuisisi itu menilai kembali apakah dia sudah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset dan liabilitas yang telah diperoleh ya. Jadi sebelum kita mengakuinya itu sebagai diskon, kita yakinkan diri kita dulu apakah benar-benar sudah kita identifikasi secara tepat baik itu aset maupun liabilitasnya ya. Oke. Nanti untuk lebih pahamnya bisa dibuka PSAK nomor 22, bisa dibaca detailnya, kemudian juga bisa dibaca PSAK terkait dengan kombinasi bisnis. Itu biasanya dengan kombinasi bisnis juga ada PSAK 65 itu juga terkait ya dalam hal pengendalian. Nanti silahkan rekan-rekan mahasiswa cek sendiri, pahami, download materi berbagai sumber supaya lebih dalam lagi pemahamannya mengenai kombinasi bisnis. Nah, untuk kombinasi bisnis ini saya tidak menjelaskan secara mendalam karena nanti akan kita bahas pada akuntansi keuangan lanjutan 2. Jadi, pada akuntansi keuangan lanjutan 1 ini saya hanya membahas secara umum saja. Yang penting di sini tujuannya itu adalah rekan-rekan mahasiswa nanti mampu menjelaskan apa saja motivasi ekonomi mendasari terjadinya kombinasi bisnis. Kemudian rekan mahasiswa juga mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran dalam melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan transaksi kombinasi bisnis. Nah, ini pemahamannya ada pada PSAK nomor 22. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita hari ini mengenai kombinasi bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.